Selamat datang kepada Bapak dan Ibu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang berkenan hadir dalam kegiatan Sharing Parenting in Millennial Era pada hari ini di Jumat hari berkah ini ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu langsung saja karena waktu juga sudah cukup berjalan cukup lama ya. Selamat datang di kegiatan Parenting Sharing in Millennial Era SMK Pariwisata Telkom. Terima kasih Bu Asri yang luar biasa. Jadi ada Bu Asri, Bu Sasa, sama Bu Safitri ini yang sudah mengikuti satu edukasi tentang parenting. Jadi karena langsung diimplementasikan di dalam mengawal, mendorong anak-anaknya gitu ya. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh orang tua lah. Jadi disinilah saya tidak presentasi karena nanti yang akan menyampaikan konsep diskusi parenting ini yang ahlinya. Jadi ahlinya ada di sebelah saya ini, Bu Asri ya. Jadi karena saya nggak bisa mengimplementasikan, anak-anak saya sudah menikah semua, jadi susah. Jadi siapa yang harus saya observasi gitu kan. Kalau Bapak Ibu di rumah kan bisa observasi. Jadi apa yang didiskusikan bisa kita secara proses. Nah, oke, mungkin yang pertama, ya terima kasih Bapak Ibu orang tua siswa yang bisa bergabung di Jumat yang berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, yang pertama mungkin intinya kalau kita punya niat yang baik ya pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, yang pertama ingin anak-anaknya kita berhasil, sukses, anak-anak kita bahagia. Ya tadi yang disampaikan Bu Asri harus jeda. Intinya kondisi satu perubahan yang luar biasa saat ini, kenyataan yang ada saat ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus membuka diri, jangan resisten dengan kondisi yang kita alami saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Intinya seperti itu Bapak Ibu, kita jangan resisten. Jadi sudah mulai mau mendengar, mau melihat, jangan membaca dulu, pahami apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Setelah kita mulai paham minimal 10% aja kita pahami, coba kita mulai cari referensi untuk bekal diri kita. Karena selama ini karena kita intinya apa yang kita dapat itu selalu bicara masa lalu. Sehingga tidak mau keluar dari masa lalu itu susah. Apalagi kita sebagai orang tua, dulu papa seperti ini. Nah itu tolong sekali lagi dibuang kata-kata itu. Dulu mama seperti ini, ya, janganlah. Jadi dibuanglah. Sekarang kemarin mama mendapatkan satu inspirasi dari Bu Astri. Contoh seperti itu ya. Itu boleh. Jadi mumpung siswa-siswi anak Bapak Ibu adalah siswa-siswi kita di sini. Jadi enak gitu menurut. Jadi intinya ayo kita mulai mau memahami sedikit supaya kita mau mengembangkan wawasan kondisi di dalam mendorong atau mendidik mengasuh anak-anak kita, intinya seperti itu. Yang pertama saat ini yang harus saya coba bicara intinya saya secara global, satu kondisi Indonesia ini benar-benar krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis pendidikan, bahkan dunia. Ya, ekonomi jelas lah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu kita negatif 5,23% ya, pertumbuhannya dan kita tinggal lihat kuartal ketiga, kita berdoa mudah-mudahan semakin baik. Ya, andaikan buruk ya kita harus siap. Jangan ya intinya kalau sampai buruk benar-benar resesi, boro-boro mikirin anaknya suruh sekolah, buat makan aja udah pusing kita. Jadi intinya gitu Bu Asri, kan ngeri ya. Ngeri sekali sehingga sekarang mumpung kesempatan saat ini, ya contoh kemarin Bapak Ibu ada yang dikasih libur hari Jumat 2 minggu lalu ya. Coba kita prediksi, saya menyampaikan ke teman-teman di sini, lihat minggu depan, benar. Ternyata tumbuh positif. Tadi saya baca lagi dari Kota Bandung, Jawa Barat itu dari 600 naik jadi 1.600. Lebih banyak lagi yang ya, Pak, ya? Positifnya kan, waduh ini baru dikasih libur sehari hanya untuk menaikkan ekonomi. Intinya itulah ekonomi saat ini, apa yang kita bisa lakukan, mulai coba rubah gaya hidup.
ya, gaya hidup untuk mempersiapkan ke depan kita akan terjadi apa, minimal kita udah safety, udah terbiasa dengan merubah gaya hidup. Kurangin belanja yang tidak penting. Ya, intinya ya ini generasinya Bu Asri udah main belanjanya online terus ya, Bapak Ibu sama ya, ibu-ibu ya. Coba mulai kurangin kebutuhan yang utamalah yang dibutuhkan saat ini supaya kita bisa penghematan di dalam pengeluaran saat ini supaya benar-benar ekonominya ya sudah produk dalam negeri lah yang kita harus kuatkan supaya tumbuh ekonominya karena sudah tidak ada ekspor, tidak ada impor saat ini. Intinya minus impor dibagi ekspor. Kita ekspornya kurang, impornya yang banyak karena Bapak Ibu yang belanja impor online ya dari luar kan. Nah, kita nggak pernah gitu. Nah, itu merugikan negara kita. Cintai produk dalam negeri ya Pak produk ya. dalam negeri. Yang kedua ya kalau kesehatan sudah jangan berpikir kapan selesainya pandemik. Tapi apa yang kita bisa lakukan itu aja. Ya, intinya 3M tadi yang sampaikan. Menggunakan masker, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak. Boleh kumpul, tapi jangan lebih dari 3 dan 5 lah, jangan lebih dari 5. Supaya kita bisa saling mengingatkan. Ya, karena kita tidak tahu, kita rapid test saja belum tentu bisa 2 minggu sekali. Karena rapid test harusnya kita harus selalu melakukan secara rutin rapid test supaya kita tahu sesama manusia. Dan yang ketiga itu pendidikan, krisis pendidikan. Indonesia sebenarnya sebelum pandemik pun sudah krisis, Bu Asri. Iya Pak. Sudah krisis, iya kan? Itu Pak 98 ya Pak. Iya, enggak maksudnya pendidikan. Oh iya. Pendidikan krisis sebelum pandemik pun udah krisis karena nilai pendidikan dari PISA, nilai PISA kita ranking ke-6 dari bawah. Dari berapa? 128 negara, berarti kita 122 kalau nggak salah ya itu ya. Takutnya salah juga karena ini didengar, direkod lagi. Intinya ranking 6 udah tertinggal jauh dan konsep pendidikan yang disampaikan menteri kita masih menggunakan konsep pendidikan abad 19. Dan anak-anak kita di abad 21. Berarti 100 tahun kita ketinggalan. Ini sangat bahaya buat kita, makanya sekolah kita coba mulai merubah yang tadinya 23 pelajaran jadi 5 pelajaran utama. Jadi kita akan siap hidup dan bekal hidup. Ya, target kita gitu. Jadi bukan udah bekal ilmu lagi. Apalagi nanti kecerdasan itu bisa dibuat ternyata dengan artificial intelligence itu kan itu udah luar biasa, itu udah banyak masuk di berbagai negara. Ini yang harus kita kuatkan. Yang ketiga, intinya satu kondisi saat ini yang harus benar-benar kita di dalam mengawal anak sekali lagi. Ya ini karena parenting. Ya intinya anak punya nilai yang luar biasa dan generasi milenial itu generasi Y dan generasi Z lah anak Bapak Ibu yang banyak maunya dan banyak alasan yang kita harus tahu. Jadi kita harus bisa luruskan dulu, menyelaraskan ini dulu karena pasti akan beda. Bapak kepengennya ini anak kok banyak maunya, kok banyak alasannya. Nah kita udah tahu nih karakter dia seperti itu dan tidak mau banyak diperintah. Harus tahu juga ini, kalau ini kita tidak tahu untuk meluruskannya apa yang harus kita lakukan, nggak ketemu, rusak nanti jadi ibu ya. Jadi mungkin itulah sebagian kecil, kalau saya ada presentasinya sedikit sih, nanti mungkin lain waktu kita akan coba diskusi masing-masing orang tua siswa per kelas, ya apa yang harus kita lakukan di luar dari parenting ini Bu Asri ya, karena ini waktunya hanya 1 jam terbatas dan saya ingin saat ini kita mengundang anak-anak Bapak dan Ibu per kelas, kita undang tiap hari 2 kelas untuk merubah, kita coba bekali cara merubah mindset untuk move on kenyataan yang ada, apa yang harus diambil. Jangan saat ini kan yang saya bilang pendidikan anak-anak Bapak Ibu ini menadah. Sama kayak kita dulu lah, kita lebih banyak menada. Jadi Bu Asri ngasih ilmu, ngejajarin mau masuk mau enggak, pokoknya dikasih aja terus gitu kan. Ya Bu Asri ya. Ternyata tadi saya tanya, berapa yang kebuang? Hampir 90% Pak. Jadi ngapain kita ngajarin sia-sia 90% kebuang. Sekarang bentuk kemandirian yang kita harus lakukan. Bukan kepatuhan lagi.
kita nyiapin barang, mana yang mau diambil silakan, nggak diambil ya silakan. Jadi kebutuhan untuk membentuk satu kemandirian anak, karena bakal hidup. Jangan sampai tadi yang Menteri bilang juga sudah nyampaikan akan hilang satu generasi Z. Bayang Bu, kasihan anak-anak kita akan hilang. Kalau pernah nonton tentang revolusi 4.0 dan 5.0 society, itu ada manusia dibunuh sama robot. Itu manusia yang nggak punya value, yang nggak punya nilai. Itulah generasi Z ini Bu. Ya Bapak ya. Jadi mau nggak anak-anak kita dibunuh sama robot itu loh. Ayo, kita juga lagi menguatkan mindset anak-anak kita. Ambil yang dibutuhkan saat ini apa untuk bekal hidup anak-anak kita. Intinya sudah jangan terlalu banyak nasihat tapi kasih pilihan aja. Mau diambil silakan, enggak silakan. Kamu yang bisa nentukan dalam hidup kamu. Ya. Itu mungkin Bu Asri ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan karena di background kita ini udah cukup Pak, jangan banyak-banyak ngomongnya tuh, udah Pak Jajang ini sebelah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Narya yang selalu menginspirasi kami, kemudian selalu motivasi kami sehingga kami pun selalu bersemangat Bapak Ibu untuk melakukan yang terbaik untuk sekolah ini juga untuk putra-putri Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, tujuan kami juga mengadakan parenting sharing ini juga tidak lain adalah kita ingin saling membantu ya Bapak ya, saling memotivasi dan saling memberikan semangat begitu Bapak dan Ibu. Berikut kegiatan selanjutnya adalah sharing session yang akan disampaikan oleh Ibu Sasa Siswanti dan Ibu Safitri yang berada di studio Matematika Logik. Sebelumnya mungkin akan kami tayangkan dulu sebuah video berikut ini. Silakan Pak Jajak. Iya, yang dimensi. Mangga kepada Bu Safitri dan Bu Sasa. Terima kasih Bu Astri. Selamat pagi Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Astri, Pak Sunaria dan rekan-rekan semuanya. Yap. Terima kasih juga ya Bapak yang sudah hadir di kegiatan hari ini. Berikut ini ada video dulu. Mangga sama Ibu Bapak disimak saja dulu. Nanti setelahnya kita akan melaksanakan diskusi. Ya, silakan Pak Jajang. Pak Jajang. Berikut adalah quote dari Septipenny Wulandani ya Bapak dan Ibu. Bahwa setiap anak lahir hebat, kitalah orang tuanya yang harus memantaskan diri agar layak mendapatkan amanah-amanah anak-anak hebat tersebut. Ya, Bu Sasa, kebaca? Kebaca nggak Bu Sasa? Ya, ada Pak. Oh. Ya, kita tampilkan aja dulu keseluruhan ya Pak ya. Ya, ditampilkan keseluruhan aja Pak Jajang. Ya. Biarkan berputar ya. Dwi nggak sini? Terbaca ya Ibu Bapak, jelas tidak? Jadi di sini intinya ada 5 dimensi dalam pola parenting untuk tahap berkesadaran. Poin 1 ya Bu Sasa ya. Mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara dengan empati ya. Selain 5 dimensi, di setiap dimensi juga diberikan paparan contoh praktek pelaksanaannya untuk setiap dimensi. Nah, kebetulan ini untuk dimensi yang ketiga, pengaturan emosi atau kecerdasan emosional. Nah, ini adalah contoh prakteknya untuk dimensi yang ketiga dalam pengaturan emosi.
Nah, ini adalah dimensi yang keempat, yaitu pola asuh yang bijaksana dan tidak berlebihan. Ini ada penjelasannya, bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ada prakteknya seperti apa sih pola asuh yang bijaksana itu? Di sini ada contohnya. Yang pertama, tidak menunjukkan sikap negatif, kemudian memberikan contoh pada anak bagaimana mengekspresikan diri. Kemudian yang ketiganya tidak menunjukkan fluktuasi yang berlebihan. Mungkin yang selanjutnya adalah dimensi yang kelima, yaitu welas asih untuk diri kita dan anak-anak. Berikut ini ada penjelasannya Ibu Bapak, boleh dibaca dulu. Walaupun belum paham, sama soalnya kami juga masih dalam tahap pembelajaran, terus lagi menggali lagi. Iya. Seperti tadi ya, layaknya metamorfosis tadi ya, Bu Sasa, kita pun sama ya, seperti ulat dan kepopok terus menjadi kupu-kupu dari pembelajaran ini ya Bu Sasa. Betul sekali Bu Asri. Ini ada contoh prakteknya untuk welas asih Bu Asri, Bu Fitri ya. Ini ada orang tua merasakan keinginan untuk memenuhi kebutuhan anak, memberikan kenyamanan, kemudian berhenti menyalahkan diri ketika tujuan orang tua tidak tercapai oleh anak, gitu ya. Karena seringkali kita biasanya melihat kalau kita bisa begini, anak harus bisa begini, gitu. Kalau ibu pintar matematika, anak juga harus pintar matematika. Begitu itu tidak tercapai, nah ini yang biasanya jadi menyalahkan diri sendiri secara berlebihan gitu ya, Bu Safitri ya. Betul. Kemudian yang ketiganya meningkatkan kepedulian pada sesama, kemudian sama lingkungan sekitar, begitu ya Bu Sasa. Nah ini mungkin 5 dimensi yang kita pelajari selama parenting kemarin gitu. Nah, kelima dimensi ini kenapa sih kita pelajari ya kemarin ya Bu Sasa? Gitu. Jadi berawalnya itu dari satu kalimat nih yang cuplikannya menarik sekali. Kalimatnya simple, tapi ini membuat kita terhenyak gitu ya Bu Sasa. Teringat kembali apa sih yang sudah kita lakukan, terutama saya sebagai orang tua di rumah mungkin ya. Gitu. Di situ tuh ada, boleh dibacakan Bu Safitri nih, ya, walaupun sebentar. Tidak bisa, belum bisa dapat ditampilkan. Nah di sini tuh menurut Dodik Marianto, partnernya Septi Penny begitu acara kemarin parenting. Jadi situ tuh anak-anak mungkin bisa salah memahami perkataan kita, tetapi mereka tidak pernah salah mengcopy. Gitu. Nah ini kalimatnya simple, tapi begitu mengena di kita. Jelek banget ya Bu Safitri ya. Jadi apakah memang apakah kita sudah memberi contoh? Nah, jadi apakah kita sudah memberi contoh terhadap anak-anak? Mungkin anak-anak sekarang pemarah nih. Aduh, mungkin saya juga terhadap anak-anak seperti itu gitu ya. Nah, di sini di parenting kita dengan Ibu Septi Penny, kita diberikan kesadaran gimana nih caranya orang tua untuk minimal pertama tuh berkesadaran aja dulu. Betul. Nah, sesuai dengan tadi ya, yang pas opening ya, kita ada 4 tahap. Betul. Ada 4 tahap pembelajaran kita sebagai orang tua. 1 berkesadaran dulu, kemudian berwawasan. Udah gitu apalagi kalau berkesadaran mungkin kita harus menyadari mungkin ya pola parenting seperti apa yang sudah kita lakukan, kemudian menyikapi kondisi sekarang seperti apa yang pasti akan berpengaruh kepada pola parenting kita. Karena mau tidak mau kita sebagai orang tua, apalagi ibu yang biasanya mungkin sudah jarang mengajarkan kepada anak, nah dalam kondisi sekarang mau tidak mau harus bisa jadi ibu guru, bapak guru ya ibu bapak ya. Mungkin dilatih juga nih kecerdasan emosionalnya seperti apa, pola komunikasinya seperti apa. Jadi betul-betul dituntut ya Bu Safitri ya. Setelah pertama berkesadaran, yang kedua yaitu berwawasan gitu. Jadi gimana caranya kita sebagai orang tua tuh selalu menambah wawasan, tidak hanya ilmu yang secara teoritiknya, tapi mungkin ilmu atau cara kita berkomunikasi dengan anaknya, gimana
yang relevan dengan kondisi sekarang atau sesuai dengan zamannya mungkin Bu Asri ya, karena kondisi anak zaman dulu dan anak zaman sekarang, aduh betul-betul sangat berbeda. Mungkin nanti Ibu Bapak bisa sharing tentang anak-anak sekarang tuh gimana sih? Ada yang tadi yang di sesi sebelumnya Bu Asri ada yang bercerita misalnya pada saat kita berbicara, anak kalau bahasa Jermannya mah nembalan mungkin gitu ya. Berbeda dengan anak-anak zaman waktu dulu gitu, seperti apa? Kalau zaman Pak Sunaria enggak ya Pak ya? Wah jauh ya. Manut-manut aja ya Pak ya? Ya, saya makanya bongkok, kebanyakan nunduk. Jadi nurut gitu. Nah mungkin berwawasan seperti itu Bu Safitri, Bu Bapak semuanya, kita harus mencari ilmu, menggali lagi ilmu mengenai ilmu parenting yang up to date itu seperti apa. Ya, kemudian yang ketiga Bu Safitri? Kemudian kita baru berubah. Oke. Iya, betul. Setelah kita mendapatkan ilmu-ilmu, mengumpulkan materi atau ilmu yang terbaru, yuk kita rubah. Ternyata pasti ada perbedaan antara pola parenting zaman dulu dengan sekarang. Betul sekali. Nah, kemudian setelah berubah, proses selanjutnya adalah kita yaitu apa ya? Apa lupa lagi Bu Asri, apa ya kita yang keempat? Berdampak. Jadi dengan harapan apa yang kita lakukan memiliki dampak yang positif baik terhadap anak kita, di lingkungan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan masyarakat. Ya. Jadi dampaknya ternyata luar biasa kalau dimulai dari hal yang kecil dulu ya Bu Safitri. Dimulai dari keluarga. Betul sekali. Untuk selanjutnya mungkin Bu Safitri sebelum kita tanya jawab biar Ibu Bapak di rumah nggak terlalu bingung. Untuk menjelaskan sedikit yang tadi 5 dimensi ya, mungkin betul. Bu Safitri, nanti Bapak Ibu boleh bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan, kurang paham, sebisa mungkin ya Ibu Bapak karena kami pun masih dalam proses belajar, dalam pola Yang pertama tadi dimensi pertama kalau tidak salah yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian berbicara dengan empati, itu lebih kepada pola komunikasi mungkin Bu Safitri, boleh dijelaskan? Jadi di sini tuh biasanya kita sering kali, saya terutama ya Bapak Ibu, jadi kalau jadi kalau mendengarkan anak tuh biasanya sambil lewat gitu ya, sambil pegang handphone atau mungkin sambil nonton drama Korea ya Bu Safitri ya, sambil nonton drama Korea, padahal justru pola komunikasi yang disarankan sama Ibu Pen itu kita fokus perhatiannya sama anak, kita lihat gimana mimik anak, apakah mereka sedang bahagia kah atau mungkin lagi galau, baru diputusin misalnya Bu Safitri ya. Nah mungkin hal-hal seperti itu yang mungkin harus kita tingkatkan lagi kesadaran kita berkomunikasi dengan anak gitu ya Bu Sasa. Nah pada prinsip contoh prakteknya seperti apa nih Bu kalau misalnya yang dimensi yang pertama itu pada saat anak bertanya itu kita bagaimana di sini? Nah mungkin satu tadi kita berbicara tuh sambil memandang anaknya. Memandang ya, memandang berarti ya harus fokus pada anak, terfokus pada anak. Kita telusuri apakah ekspresinya sedang gimana sih, apakah exciting kah atau sedih kah atau malah pengen curhat ke kita hal-hal yang pribadi tapi ragu-ragu gitu ya. Atau lagi kesel mungkin. Atau lagi kesel mungkin di luar sana. Nah itu yang harus kita akomodir semuanya gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Contoh prakteknya. Selain jadi pertama tadi kita harus memperlihatkan ekspresi anak, memperhatikan ekspresi anak, kemudian memandang anak secara antusias bahwa kita memang betul-betul pengen mendengarkan. Kemudian memperhatikan juga intonasi selain ekspresi Bu Safitri, intonasinya seperti apa? Apakah intonasinya kalau misalnya agak-agak lemes, mungkin nih anak kenapa nih kok kurang semangat, ada apa? Mungkin contoh prakteknya seperti itu. Mungkin selanjutnya gini, kita sudah nih memperhatikan anak-anak ekspresinya gimana, tinggal kita yang menunjukkan ekspresi gimana ke anak-anak, apakah peduli sama cerita anaknya ataukah memang sambil lalu mau nggak mau dengernya gitu. Nah jadi harus dua arah mungkin harus ya gitu arah, ya. Betul. Saya pun agak tersindir nih Ibu Bapak karena memang terkadang saya juga kalau memang lagi mengerjakan sesuatu sedang fokus anak bertanya, jadi saya juga malu sendiri, gitu. Oh, ternyata saya juga ada masih begitu, gitu. Nah ini mungkin harus saatnya sudah diperbaiki lagi. Ya, jadi alhamdulillah nih kita dapat ilmu parenting ini ya kita banyak disadarkan tentang parenting kita ya. Berarti kemarin kurang sadar ya. Bu kita ya. Jadi lebih disadarkan lagi gitu ya. Betul ya. Mudah-mudahan kesadarannya bisa
menular ke Ibu Bapak semua di rumah ya Ibu betul. Bapak. Untuk selanjutnya Ibu Safitri, untuk yang dimensi yang kedua. Dimensi yang kedua Ini itu adalah pemahaman dan penerimaan untuk tidak menghakimi. Nah, ini biasanya yang masih sering saya lakukan. Saya juga sama Bu Safitri. Gitu. Jadi masih menganggap bahwa anak tuh diri kita gitu ya. Jadi tidak menganggap bahwa anak tuh sesuatu harus seperti kita gitu ya, seperti itu Bu Fitri. Itu seperti kita. Harus seperti kita. Harus seperti kita. Kita jadi dokter, anak-anak harus jadi dokter, iya. Guru, anak-anak harus jadi guru gitu ya. Atau ada ambisi-ambisi orang tua tidak tercapai oleh orang tua, harus tercapai oleh anak gitu ya. Nah, itu yang lebih sering kita lakukan di sini. Contoh prakteknya seperti apa nih Bu Safitri untuk contoh sederhananya menjalankan dimensi yang kedua ini? Nah, jadi mungkin kemarin tuh dari parenting tuh disarankan bahwa yaitu kita harus menganggap bahwa anak-anak kita tuh memiliki atribut sendiri, memiliki ciri khas sendiri, mempunyai keunikan sendiri tersendiri yang berbeda karakter dengan kita, sendiri gitu. Betul ya. Tidak hanya tidak ada secara karakter yang mereka miliki gitu yang harus kita sadari. Kalau fisik mungkin boleh ya Bu Safitri ya, agak-agak mirip dengan kita, tapi untuk hal lainnya kita tidak boleh ternyata ya, untuk menghakimi. Di sini mungkin bisa dimulai dengan tidak memaksakan anak dengan menggunakan atribut atau ciri-ciri yang biasanya kita senang punya, warna ini, paksain. Kemudian menerima bahwa mereka bukanlah kita semasa kecil, seperti Bu Safitri tadi bilang. Dan zaman dulu, zaman kita masih kecil dengan zaman anak sekarang itu sangat berbeda. Ya, zaman dulu kita dididik patuh gitu ya ke orang kadang tua. Pakai baju samaan semuanya dulu ya. Padahal orang tuanya malas jalan-jalan lagi di pasar baru, malas cari toko lagi gitu Pak Sunaria ya. Jadi semua anak-anak bajunya sama gitu. Kemudian, sampai sekarang pun guru aja mintanya sama terus. Oh iya. Baju samaan dulu waktu ingat kalau lebaran itu ya. Ini Bu Sasa, Bu Asri sama itu. Sama Pak. Berarti kita masih terjebak masa lalu ya Pak. Kalau lebaran tuh kita ingat gitu, baju tuh sama semuanya. Walaupun beda warna tapi model sama gitu. Kalau mungkin pola parenting zaman dulu. Iya. Untuk selanjutnya mungkin Bu Safitri yang ketiga yaitu mulailah menerima gagasan anak. Iya. Pada saat disuruh, sekarang ada acara keluarga, misalnya pakai baju ini ya. Pada saat si anak, Bu, saya nggak mau pakai baju ini, ribet misalnya. Ini kan acara outdoor, kok harus begini-begini. Boleh nggak pakai baju yang begini-begini, tapi masih sopan dan rapi. Nah disitulah mungkin kita harus mulai menerima gagasan anak. Walaupun agak sulit, ya. Dan saya pun belum sepenuhnya bisa melaksanakan itu Ibu Bapak. Ternyata ini teorinya mudah dan pelaksanaannya susah sekali. Jadi untuk mulai mau menerima gagasan anak. Untuk selanjutnya apa kira-kira Bu Safitri praktek untuk dimensi yang kedua? Ini nih yang mungkin harusnya jadi tantangan buat kita sebagai guru nih, sebagai orang tua ya. Jadi seringkali kita kalau kita menghadapi atau melakukan kesalahan, malu mengakui pada anak ya. Betul. Justru kita seharusnya sadar bahwa kita melakukan suatu kesalahan tuh supaya sebagai proses kita menuju lebih baik lagi, lebih baik lagi gitu. Nah ini yang sulit kita akui kepada anak ya. Gitu. Jangan tengsin ya Bu Fitri ya, kalau kita salah mungkin ya. Tengsi gitu ya ngakuin kesalahan sama anak-anak dan akhirnya lupa minta maaf sama anak. Betul. Dan sesuai dengan kalimat yang Bu Safitri tadi waktu pembukaan, dan anak itu adalah pengkopi yang terbaik. Iya, betul. Nah, kalau kita sudah terbiasa memberikan contoh ke anak pada saat kita salah, kemudian kita meminta maaf kepada anak, secara tidak langsung nanti si anak juga akan terbiasa mungkin ya. Jadi, oh ternyata pada saat kita salah dan meminta maaf tidak apa-apa gitu. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki lagi gitu seperti itu. Dan bukan berarti kita melakukan kesalahan akhir dari dunia gitu. Ya, betul. Dan pada saat kita minta maaf, aduh hilang harga diri, ternyata tidak. Jadi si anak mungkin mulai terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Ya. Mungkin selanjutnya adalah dimensi yang ketiga yaitu boleh di next saya. Dimensi yang ketiga yaitu pengaturan emosi atau kecerdasan emosional. Aduh,
Jujur Ibu Bapak, ini saya paling berat itu yang di dimensi yang ketiga. Karena ya dengan, kok jadi curhat ya, dengan kondisi yang sekarang, wah gitu, orang tua itu mudah tersulut emosi dengan permasalahan kehidupan, mungkin dengan di dunia kerja, di tempat kerja, atau misalnya dengan yang lainnya. Jadi kalau ada sikap atau perkataan anak yang kurang berkenan itu biasanya orang tua mudah sekali tersulut emosinya. Nah di sini mungkin bagaimana kita caranya biar bisa mengendalikan emosi dan kecerdasan emosi kita semakin baik lagi. Mungkin ada contoh prakteknya seperti apa Bu Safitri? Yang pertama misalnya apa nih? Mana ya? Mana ya? Boleh. Contekannya mana? Contekannya mana? Ya, jadi di sini ya itu tadi yang saya sebutkan bahwa anak tuh kan punya atribut tersendiri. Jadi seringkali kita tersulut emosi itu ketika apa yang kita mau, tujuan yang kita mau, ternyata anak tidak bisa wujudkan gitu ya. Nah itu salah satunya. Nah ya itu kalau itu terjebak masa lalu ternyata ya Bu Safitri. Jadi penyakit kita orang tua itu masih selalu terjebak masa lalu. Iya, betul. Nah, jadi mungkin ya ini cara prakteknya merefleksikan dulu kemampuan kita mengendalikan emosi, menurunkan ego kita, gimana caranya tidak memaksakan keinginan kita terhadap anak kita gitu. Susah banget itu Bu. Susah banget itu PR susah banget. Jadi begitu kemarin tugas yang saya sampaikan, mana yang tantangan paling berat dari 5 dimensi ini. Nah, yang paling saya garis bawahi adalah nomor 3 ini. Sama gitu ya. Bu. Oke, terus selanjutnya apa Bu? Jiwa ya ternyata kita. Ini mungkin yang dimensi yang keempat ya? Oke, yang keempat. Pola asuh yang bijaksana dan tidak berlebihan. Nih, tidak berlebihan itu kalau yang saya tangkap, yang saya pelajari kemarin misalnya, pada saat memberikan pujian itu tidak berlebihan. Ya, misalnya, betul. kamu itu adalah anak yang paling pinter sedunia misalnya, atau seperti apa. Jadi kalau berlebihan, kemudian selalu membela juga mungkin ya Bu Safitri ya. Pada saat anak salah kita bela terus. Nah itu yang pola asuh bijaksana dan tidak berlebihan. Nah, seringkali kita, ya itu akhirnya ego orang tua yang bicara ya Bu Sasa. Betul. Gitu. Iya. Jadi inginnya merasa bahwa anak kita tuh lebih dari yang lainnya. Gitu. Lebih unggul. Lebih unggul daripada yang lainnya. Padahal menurut Ibu Septipenny itu tuh akan berdampak tidak baik terhadap anak. Gitu. Betul sekali. Jadi tidak ada daya juangnya nanti seperti apa. Ya, karena tahu saya sudah pinter, ya sudah tenang aja mungkin. Jadi daya juangnya agak kurang mungkin ya Bu Safitri ya. Jadi ternyata tidak hanya berlebihan terhadap puji ke anak gitu ya. Atau memuji anak, terus berlebihan terhadap perilaku anak yang kurang baik gitu ya. Betul, ya. Misalkan anak melakukan suatu kesalahan nih di sekolah, nakal, ngejailin orang. Nah, kita ke anaknya tuh berlebihan menanggapi. Nah, itu juga akan berefek buruk pada anak-anak. Dan bukan hanya yang positif, misalnya memberikan memberikan pujian, ataupun tadi yang kata Bu Safitri, pada saat anak melakukan kesalahan kita menghukumnya atau mendidiknya berlebihan misalnya. Jadi kita mungkin untuk melakukan pendidikannya harus balance saja mungkin ya Bu Aci, sesuai dengan kesalahannya seperti apa. Jangan sampai pada saat anak melakukan kesalahan yang mungkin menurut kita skalanya sedang-sedang aja, tapi wah dihukumnya atau apanya sangat luar biasa. Mungkin seperti itu juga Bu Safitri ya. Oke, yang untuk selanjutnya yaitu dimensi yang kelima, yaitu belas asih untuk diri kita dan anak-anak. Nah, contohnya seperti apa Bu Safitri prakteknya? Cari lagi contekannya dulu, soalnya panjang ya Bu Safitri ya. Betul sekali. Iya. Nih, ada? Oke tuh. Oke. Ini tuh berarti orang tua tuh harus merasa anak apa, kebutuhannya anaknya apa gitu. Kemudian memberikan kenyamanan buat anak. Insya Allah kalau kita memberikan kenyamanan pada anak tuh, anak malah datang ke kita gitu ya. Apa ada masalah apapun pasti
larinya ke kita, tidak ke orang luar. Dan gitu ya. untuk menghandle anak-anak remaja sekarang mungkin ya Bu ya, kalau saya lebih menekankan selain welas asih di poin dimensi 5 itu, kita itu harus bisa mendampingi dan memberikan rasa nyaman pada saat anak itu mengalami masa-masa sulit. Ya, misalnya yang simpel-simpel aja nih, misalnya di sini ada Daniel nih, pada saat Daniel putus misalnya, wah pasti galaunya luar biasa. Nah disitulah dituntut kita sebagai orang tua nih untuk mendampingi anak, kemudian memberikan rasa nyaman dan dengan kadar yang balance, yang seimbang seperti apa, di masa-masa sulit seperti apa. Atau misalnya anak itu mendapatkan nilai yang kurang, dia tidak merasa tidak percaya diri. Betul. Di situ dituntut kita bagaimana harus bisa mendampingi dan memberikan rasa nyaman kepada anak, memberikan motivasi memberikan baru motivasi gitu ya, untuk bangkit lagi, betul untuk sekali. melakukan hal yang lain lagi yang lebih baik gitu. Ditambah mungkin Bu Safitri meningkatkan kepedulian kepada sesama serta lingkungan, karena belajar welas asih, ya, berbagi sama orang lain gitu ya, bukan hanya dengan keluarga tapi lingkungan sosial. Betul. Mungkin lingkungan yang lainnya. Mungkin ada tambahan Bu Safitri atau itu ya mungkin yang ya. 5 dimensi yang kita bahas Kita hari pelajari ini, kita pelajari, dan kita kita sampaikan lagi kepada Bapak Ibu ya. Sebetulnya banyak Bu, karena mungkin waktu yang sangat terbatas. Jadi kita serinya yang umumnya dulu, mudah-mudahan agak ada bayangan, dan yang paling penting adalah kita sudah memasuki fase berkesadaran dulu seperti itu. Maka Bu Safitri, Bu Astri mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan atau mau memberikan komentar ataupun mau berbagi mengenai pola parenting yang sudah dijalankan atau hambatan, atau misalnya anak-anak zaman sekarang itu seperti apa, mangga silahkan. Kita diskusi saja ya Bu ya. Betul. Kita sharing aja. Persilakan kepada Bapak dan Ibu mungkin akan menanggapi, juga mungkin akan sharing mungkin hari ini apa mungkin pengalamannya yang bisa diperdengarkan oleh kita semua. Maka kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang akan memberikan sharingnya mungkin. Mau lewat chatting nggak bisa? Lewat chat juga mungkin Bapak Ibu bisa. Iya, mau disampaikan mungkin. Tunjuk tangannya aja. Saya yang nanya deh. Maka Bapak silakan. Ya tunjuk tangan gini, kayak saya gini maksudnya. Oh itu ya. Yang Bapak Ibu mangga. Mungkin Bu Mena itu mau nanya, itu udah senyum barusan. Iya, Bu. mangga Ibu Meina silakan Bu. Ya mungkin pengalaman Bu, pengalaman mendidik anak supaya bisa sharing. Sharing aja Bu hari ini Bu, Ibu Meina, iya. Mute-nya. Silakan Bu, sharing aja Bu, mungkin bisa bercerita pengalaman Ibu mungkin ya. Supaya, iya. Ataupun misalnya berbagi pengalaman atau dari 5 dimensi itu kira-kira yang agak susah, yang paling susah itu yang mana gitu, yang memang atau memang yang sudah biasa dijalankan itu yang bagaimana, boleh bebas. Yang paling susah sebenarnya sih disadar. Yang pertama adalah sadar, karena manusia itu apalagi orang tua tidak ada yang tidak stres ya Bu ya. Jadi stres itu sama dengan gila. Makanya kalau udah sadar berarti no stress gitu. Jadi intinya kesadaran. Nah, itu mungkin ya tambahan. Yang paling susah di situ. Sadar dulu deh. Sadar dulu kita mau memahami gitu Bu Sasa ya. Bu Sasa juga belum sadar-sadar tuh, makanya masih gila gitu. Ya Pak, saya masih setengah di alam mimpi. Iya. Baik Bapak Ibu, mangga mungkin ada yang mau menyampaikan. Iya, Ibu. Itu ada yang chatting tuh. Siapa? Yang chat. Iya. Baik, mangga Nah, mungkin. terima kasih atas sharing. Oh iya, ini Ibu Elvira. Ini mungkin siapa, mamahnya Neng ya? Kakak, Bu. Iya, mangga Bu mau sharing Bu. Ya Neng, Pekanbaru boleh Bu. Neng kalau di sekolah bandel Bu. Silakan Bu, gimana Bu? Tanya nih Bu, sharing mungkin. Apa yang Ibu rasakan selama ini mungkin Bu, kita bisa ikut mendengarkan juga mungkin Bu. Silakan Bu. Ini temennya Neng ada Brilian di sini. Yan, sini Yan. Nah ini.
Dia biasanya kalau praktek pasangan ini Bu. Ya, tapi berangkatan ini. Nah, brilian. Nah, saling berdampingan sebagai supervisor. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makanya silakan. Ini mungkin sekedar pengalaman, bukan untuk mengajari juga. Selama saya kan bukan ibunya Neng, tapi kakaknya Neng. Oh, iya. Jadi selama kami menempuh pendidikan ataupun belajar di rumah, tidak pernah yang namanya orang tua kami itu menekankan harus begini, harus begitu. Jadi selalu memberikan kebebasan dan tidak pernah menekankan harus dapat peringkat pertama, kedua, atau ketiga. Kami selalu diberikan kebebasan untuk memilih, yang penting apapun yang kami putuskan itu menjadi tanggung jawab kami. Ya. Bagus berarti. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Iya. Baik, terima kasih Bu atas sharingnya. Mungkin ya nanti kita bisa praktekkan juga ya Bapak dan Ibu. Baik, mungkin satu lagi mungkin ya Bapak Ibu yang mau sharing hari ini, mangga dipersilakan Bapak dan Ibu. Atau yang mau berbagi, misalnya pada saat anaknya melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring seperti apa? Ya, mungkin memberikan tips Bu, mangga gitu Bu ya. Bisa dilihat lagi mungkin kameranya lagi Pak Jajang. Iya. Ya Bu Mira mau nanya Bu Mira. Mana Bu Mira? Iya. Baik. Kameranya nggak on. Mungkin mau chatting ditulis aja nggak apa-apa. Barangkali ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, mangga silakan di Zoom chat aja ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu juga akan segera untuk hari Jumat, Bu Jumatan ya Pak ya gitu ya. Enggak, saya masih jadi perempuan. Iya. Bapak dan Ibu mungkin karena tidak ada lagi yang mau sharing, saya nambahin kita dikit dibahas aja lagi. Oh iya, baik Pak Narya, akan menambahkan sesuatu Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Asri. Jadi intinya satu yang harus kita rangkum, ya mudah-mudahan kita sebagai orang tua semakin sadar ya Bu ya. Ya, karena kita harus mengakui kita punya keinginan, tapi sulit untuk bisa dipenuhi oleh anak-anak kita. Intinya itu dulu yang kita harus pegang. Yang pertama, kesadaran kita adalah coba mulai memahami tentang perbedaan karakteristik antara kita sama anak. Ya, anak kita di generasi apa, kita generasi apa. Coba pahami, luruskan supaya kita bisa masuknya enak. Karena sekali lagi yang selalu saya ulang, saya sampaikan ke Bapak Ibu yang pernah Zoom meeting saat di aula pun, intinya generasi Z, generasi Bapak Ibu adalah yang notabene nilai kurangnya adalah kurang inisiatif, kurang sopan, kurang peduli. Dan itu mulai tolong dibuang dulu, singkirkan dulu. Ya, sekali lagi singkirkan. Karena selama kita punya mindset resisten di kurang inisiatif, kurang sopan, kurang peduli, itu sulit untuk menemukan caranya. Intinya coba kita singkirkan. Sekarang apa sih karakteristik generasi Z? Yang saya pernah nyampaikan 7 karakteristik generasi Z yang harus kita kawal. Ya, yang pertama, generasi Z punya ambisi besar untuk sukses karena dia mudah, karena dia sudah ada di awan, bisa melihat para role model yang ada di dunia, sehingga dia ingin mencontoh mereka, dan ini yang harus kita kawal. Yang kedua, dia generasi insan, sudah tadi yang saya bilang. Jangan banyak nasihat, pilihannya 2, A atau B, biar dia mencari, memutuskan. Yang ketiga, butuh pengakuan, sering diminta pendapat. Walaupun kita tahu solusinya gitu Bu Asri ya. Jadi minta pendapat, tadi yang disampaikan Bu Sahih juga, apa sih? Oh sekarang mau pesta harus pakai seragam, bajunya ini. Ternyata si anak minta yang ini. Dan selama dia masih sopan, berikan, jangan kemauan kita, itu loh. Berikan seperti itu. Yang keempat, dia percaya diri luar biasa, mungkin bisa dilihat followernya lebih banyak dia daripada kita kan gitu ya. Dan yang kelima mungkin detail. Setiap kita memberikan satu pemahaman sedikit saat kita diskusi, coba mulai cari referensi-referensi yang ada. Supaya karena dia mudah mencari referensi
Ya kita yang agak lemot mungkin, kita agak lemot nyari referensi yang harus kita coba mulai membiasakan mencari referensi supaya kita berdiskusi sama anak generasi awan, dia generasi awan masalahnya. Generasi awan itu harus kita juga bisa nyampe ke awan. Yang ke-6 butuh penghargaan. Penghargaan itu apa sih? Walaupun gagal, tadi yang disampaikan kakaknya Neng, udah jangan mikirin nilai, jangan mikirin ranking, apa yang didapat buat bekal hidup. Biar dia butuh pengakuan. Saat dia mencoba gagal, kasih penghargaan, ucapan luar biasa, kamu sudah melakukan melewati kegagalan untuk mendapat satu keberhasilan. Yang ke-7, ya teknologi informasi. Apalagi Bapak Ibu punya anak yang masih generasi Alpha. Ini kayak Bu Asri. Generasi Alpha lebih mengerikan lagi. Ya, generasi Z, anak Bapak Ibu yang SMK, ada mungkin yang masih punya yang umur 10 tahun, yang sering disebut Golden Age. Nah intinya itu lebih berat di dalam mengawasi, mengasuh anak-anak tersebut. Mereka adalah generasi dominan, yang tidak suka berbagi. Nah ini harus paham. Intinya kalau kita sulit mengawal ini dan mau menang sendirilah dia, tidak mau berbagi dan harus 3 kali waktunya diawasi, didampingin, dalam arti bukan diawasi, didampingin. Dan ini yang luar biasa dan memang generasi apa adalah generasi pintar Bu Asri. Jadi kita cepat sekali dia belajar bahasa Inggris. Cucu saya umur 3 tahun nyanyi udah bahasa Inggris terus, waduh. Bapaknya aja nggak bisa, kakeknya nggak bisa, cucunya yang jauh. Mungkin itu tambahan dari saya ya, Bu Sasa. Intinya mudah-mudahan basic tadi yang 5 dimensi, coba mulai dulu yang pertama, jangan lihat yang 5-nya, yang lainnya. Tapi yang pertama aja dulu, kita mau mencari referensi, supaya kita bisa menyadarkan diri, supaya tidak stres. Ya, sekali lagi, stres itu adalah 70% akan tumbuh penyakit di dalam diri kita. Ya, kayak lagi itu ya, kayak Bu Asri itu pernah stres langsung sakit. 70% tertanam di diri kita. Kita coba mulai hilangkan stres dengan berkesadaran yang tinggi itu ya. Jadi perbedaan itu hal biasa, tapi coba kita mulai meluruskan. Itu mungkin tambahan dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Asri, saya dikasih waktu sama Bu Asri ini luar biasa. Kangen saya. Pengen ngobrol-ngobrol, nanti kita undang lah Bapak Ibu. Dan tadi mungkin sudah disampaikan ya yang tadi ingin mau mengikuti ya, pelatihan parenting, coba kita inventarisir siapa-siapa aja, nanti kita coba undang. Iya, kita akan undang mungkin, yang ahli ya Pak ya. Mungkin Safety Penny memang ya sedikit cerita tentang Safety Penny, ya istilahnya kurikulum vitae-nya bahwa dia pernah menjadi seorang pemimpin juga di salah satu perusahaan, bahkan sudah menjabat sampai dia keluar dari pekerjaan hanya tujuannya untuk mendidik anak. Ya, mendidik anak ya Pak ya, luar biasa. Dan anaknya tidak ada yang disekolahkan. Homeschooling semua ya Pak? Homeschooling semua tiga-tiganya. Dan anak Bu Safety Penny 10 tahun pun sudah bisa keliling dunia, sudah bisa membuat robot. Dia butuh guru tadi yang saya bilang melatih kemandirian. Yang dibutuhkan adalah kemandirian. Dia butuh apa nih tahun ini? Ambil, lakukan, tidak terlalu banyak sehingga fokus gitu. Ya, itu mungkin tambahan. Terima kasih Bu Asri, Bu Sasa, Bu Safitri. Ya, jadi luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Bapak sama-sama ya. Bapak dan Ibu, mungkin berikutnya adalah curhat lagi nih dari anak-anak kita, mungkin salah satunya adalah putra Bapak dan Ibu. Berikut kami panggilkan. Mereka adalah LO, Public Speaking, Margaret dan Joy di ruang studio bersama Bu Safitri dan Bu Sasa. Daniel dan Margaret adalah LO Public Speaking dan mereka juga akan memberikan ceritanya hari ini kepada Bapak dan Ibu. Silakan mungkin yang pertama Margaret akan menceritakan ceritanya mungkin, curhatnya silakan. Jadi ini Margaret ini yang awal tidak nerima dengan 5 pelajaran ya Margaret ya. Nah, sekarang nerima nggak? Coba bisa ceritain itu. Ya silakan Margaret. Ya jadi kalau menurut saya itu PJJ ini itu agar kita itu tetap sehat gitu ya. Menjaga kita tetap sehat karena kita tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain. Nah terus udah gitu kita juga
bisa tetap belajar secara kondusif. Dan yang terakhir itu kita dapat mengenali macam-macam aplikasi yang dapat mendukung pelajaran seperti Zoom, Mentimeter, Kahoot, dan juga yang lainnya. Agar kita juga di sini dibikin untuk lebih kreatif dalam mencari dan mengembangkan dalam materi pembelajaran yang disampaikan oleh 5 mata pelajaran itu. Sekian dari bosan nggak saat pelajaran online school ini, Joy? Gimana, Mem? Kamu bosan nggak ketika sekolah online seperti ini, gitu, yang PJJ ini? Kalau saya mah cukup bosan, soalnya kita kan cuma lihat dari HP doang gitu ya. Tapi saya juga di sini beruntung karena bisa PJJ juga, karena kita juga di situ bisa belajar untuk mengembangkan lagi ilmu-ilmu kita dalam aplikasi-aplikasi yang mungkin jarang kita pakai. Jadi kita sering lebih pakainya gitu, Bu. Oke, lebih banyak aplikasi ya. Nah, itu adalah salah satu konsep belajar abad 21 ya, Margaret ya. Baik, berikutnya mungkin Daniel akan menceritakan kisahnya. Silakan Daniel. Kalau buat saya pribadi lebih suka PJJ karena bisa lebih mengasah mata pelajaran lebih dalam. Karena biasanya kalau misalkan sekolah biasa kan jam 12 pulang tapi mata pelajarannya belum selesai gitu. Jadi bisa setelah Zoom bisa belajar lagi. Jadi bisa lebih keserap juga kepikiran. Terus bisa lebih banyak sama orang tua, jadi nggak boros di sekolah waktunya. Terus orang tua juga bisa memantau kita dari rumah, kita ini inisiatif belajar atau enggak sih. Belajarnya lebih enak offline atau online sih, orang tua juga bisa kayak gitu. Iya. Terus potensi anak-anak dalam berkarya juga bisa digali lebih dalam lagi. Contohnya kayak bernyanyi atau menari atau ngomong di depan kaca mungkin, bikin video dan macam-macam lagi. Dan bisa juga latihannya di dalam kamar sendiri karena biasanya pada malu ya kalau di depan orang lain, kayak teman-teman atau guru juga banyak yang malu. Iya, dengan konsep seperti ini kamu jadi lebih tergali potensinya ya, baik itu minat dan bakat kamu ya Daniel ya. Iya, Ma'am. Iya. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi kisah ya atau cerita dari putra-putri kita. Bapak dan Ibu, ini kita juga waktunya sudah agak lebih ya. Terima kasih kepada Daniel dan Margaret. Mungkin seperti disampaikan Pak Surya tadi, minimal dari 5 dimensi tadi Bapak Ibu kita memiliki 1 dimensi tersebut ya. Yang tadi itu tadi berkesadaran, karena ternyata untuk berkesadaran itu kita juga perlu upaya gitu ya, kemudian perlu menyelamatkan diri, intinya menenangkan diri supaya kita pun bisa membantu anak-anak kita lebih optimal lagi di masa pandemi ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum berakhir nanti kami akan sampaikan Twiboard, yaitu suatu aplikasi di mana Bapak Ibu bisa menempelkan foto baik Bapak Ibu atau misalnya putra-putrinya secara bersamaan dengan logo Telkom School dan dengan tema berkesadaran. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah bergabung di kegiatan parenting sharing hari ini. Terima kasih juga kepada Bu Sasa dan Bu Safitri. Terima kasih juga kepada host yang meng-guide hari ini yaitu Pak Jajang, Pak Uma, dan kru yang lainnya. Demikian saja pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Oh iya, mohon maaf Bapak dan Ibu, sebelum selesai mari kita berfoto terlebih dahulu. Terima kasih Bu Sasa sudah diingatkan. Baik, kita sesi foto dulu ya Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu mohon dinyalakan dulu kameranya, ini sebagai bukti kehadiran juga. Iya. Baik. Baik Bapak dan Ibu, silakan nyalakan kameranya. Kita akan mulai ya dengan hitungan ketiga. Baik, silakan pose secantik mungkin ya. Putra-putrinya juga silakan segaya mungkin, sebebas mungkin, senyaman mungkin. Baik ya, kita mulai saja. 1, 2. Mas, ini videonya nyalainnya gimana? Oke, sudah siap Bu? Ya, kita ulang ya. 1, 2, 3. Udah foto bareng. Iya. Just start video. Baik. Oke, berikutnya. Ya, sebentar ya.
Ya, berikutnya Bapak Ibu silakan menyalakan kameranya terlebih dahulu untuk sesi foto. Yang belum menyala, monggo silakan dinyalakan dulu kameranya. Di print screen dulu aja mungkin ya. Iya. Oke, baik. Ya, sebentar Bapak dan Ibu, mohon bersabar. Iya, sesi foto berikutnya, maka silakan Bapak dan Ibu di slide kedua ya. Nah, ini sudah cukup lengkap. Silakan Bapak Ibu foto senyaman mungkin dan secantik segaya mungkin. Siapa Uma ya? Ya, baik Bapak Ibu, ketiga ya. 1, 2, 3. Iya. Sudah ya Pak Uma? Iya. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah ya, walaupun waktunya agak sedikit berlebih, mohon maaf. Hari ini hari Jumat yang penuh berkah ini, terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia hadir di kegiatan parenting sharing hari ini. Maka nanti Bapak Ibu silakan mungkin bisa mendata dirinya kepada wali kelas, barangkali nanti mau ikut parenting berikutnya Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih kepada anak-anakku juga. Kami tutup kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.